Halo, ketemu lagi sama aku Pandu. Pada kesempatan kali ini aku mau bikin video tutorial gimana sih caranya editing video dengan Blender, karena selama ini untuk editing video aku memang suka menggunakan Blender, terutama di desktop PC ku yang menggunakan sistem operasi Linux Mint. Nah, ini kebetulan kemarin habis rekaman video, jadi mau sekalian diedit sekaligus bikin video tutorial ini. Oke, langsung aja aku pakai Blender versi 2.8 yang terbaru ya. Teman-teman bisa download gratis di blender.org. Di sini emang secara default ketika kita buka Blender akan muncul cube. Ini kalau untuk editing video kita bisa abaikan ini. Oh ya, nanti teman-teman bisa lihat di sebelah kiri sini ada mouse dan tombol keyboard, jadi nanti mungkin aku akan pakai beberapa shortcut yang akan ditampilkan di sini, jadi teman-teman bisa tahu shortcut apa yang aku pencet selama proses editing. Untuk yang pertama kita harus langsung masuk ke ini layout untuk video editing ya. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, yang teman-teman harus memastikan bahwa sudah mempersiapkan file grafis yang nantinya akan dibutuhkan dalam videonya. Contoh nih, ini aku udah bikin file grafis ini nanti untuk closing YouTube akan seperti ini. Ini untuk end screen bagian belakang. Nanti juga ada gradient hitam ini bawah ini, sehingga nanti akan dipasang sepanjang video karena akan aku beri teks di bawahnya, jadi semacam subtitle gitu. Terus yang ketiga ini ada watermark, ini duplicate, nah ini tutorial mengupas buah kepala. Oke. Jadi kurang lebih itu untuk teks. Nanti di versi 2.8 ini kita bisa langsung pakai yang ada di dalam sini ya, Blender ya. Juga sediain font biar enak, karena nggak tahu kenapa ini fontnya kok nggak kebaca yang ada di sistem, sehingga ketika aku ketik font yang biasanya gunakan Open Sans itu nggak muncul di Blender, jadi aku siapkan sendiri. Oke, setelah file-file grafis yang nantinya dipakai itu disiapkan, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah melakukan editing video. Selanjutnya kita akan melakukan import produk, kebanyakan ngerjain web. Kita akan import video yang akan diedit. Ini akan menggabungkan beberapa video menjadi satu video. Oleh karena itu aku hanya akan menggunakan teknik-teknik dasar banget, jadi nggak terlalu banyak, yang penting bisa ngedit video. Oke, ini kita import, tinggal drag and drop. Nah, mungkin teman-teman akan mengalami hal semacam ini ya. Yang di atas ini merupakan strip video, sedangkan yang di bawah ini adalah audio. Kenapa stripnya kok berbeda? Ini dikarenakan frame rate ketika kita merekam video. Jadi di sini secara default di sebelah kanannya ada frame rate-nya 24 frame per second. Sedangkan di kamera aku menggunakan frame rate 29, sekian. Jadi kita tinggal rubah ke ini 29,97. Kalau teman-teman ngerekamnya pakai frame rate tersebut, sehingga ini akan otomatis sama, panjang strip video dan audionya sama. Karena kalau beda itu nanti suaranya nggak sinkron dengan apa yang kita omongkan, jadi gerakan mulut dan suara itu nggak sinkron. Jadi ini frame rate harus diatur di depan, sesuaikan dengan video yang direkam sama teman-teman. Kalau 60 ya 60, 50 ya 50, tapi ini aku cuma pakai 30 fps karena untuk YouTube itu udah lebih dari cukup. Oke, kita import semua. Jadi pastikan teman-teman import file yang benar-benar video yang benar. Oh, ini juga salah, nggak usah import. Nah, ini. Jadi sebenarnya cuma ada 3 video. Kemudian
Nah, ini kita sudah berhasil melakukan import video. Jadi semua video udah ada di timeline. Selanjutnya teman-teman mending pakai ini, di bagian sini lebih terang sedikit ya dibanding yang ini, karena ketika kita play kita hanya akan memutar video yang ada di frame ini aja. Jadi karena ini videonya nggak banyak yang dipotong, nah, ini lebih baik teman-teman langsung set end videonya di sini sehingga bisa full. Caranya tekan view, navigation, zoom jump to next strip, atau shortcutnya pack up ya, pack up lagi sehingga ini marker timeline ada di sini, kemudian tekan Ctrl N. Nah, dengan begitu start frame-nya akan ada di 0 dan end frame-nya akan otomatis berada di bagian belakang mengikuti ini. Oh ya, ini dibalik ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman jangan lupa untuk sering-sering nge-save ya file projectnya, karena takutnya nanti di tengah-tengah kan ada crash atau tiba-tiba nutup, kan sayang editannya, kita harus ngulang lagi. Jadi kalau bisa sesering mungkin di save. Nah, di sini ini aku hide dulu suaranya biar nggak bunyi. Jadi di pojok kiri atas ini ada FPS 30 ya. Ini frame rate dari video ini. Jadi ini kualitasnya masih full HD dan ketika di play lancar di FPS 30 frame per second. Nah, itu karena spesifikasi hardware yang aku pakai itu udah cukup mumpuni atau cukup kuat untuk ngedit video ini dalam versi full HD. Namun nanti ketika kita udah mulai editing dengan menambahkan tumpukan grafis, frame rate ini bisa turun, jadi mungkin di kisaran 20 atau sekian. Jadi alangkah baiknya kalau teman-teman udah bikin proxy, aku pun meskipun ini lancar ya, di sini aku akan bikin proxy yaitu dengan memperkecil preview yang ada di sini. Jadi preview video yang ada di sini nggak lagi pakai full HD, full HD atau HD lah bahasa. Cuma gambarnya akan pecah itu hanya untuk preview saja. Tapi nanti ketika kita render hasil editannya, ia akan tetap full HD. Oke, jadi cara untuk bikin proxy, kita pertama pilih strip videonya, kemudian di sebelah kanan ini ada bagian proxy encase, kemudian ini centang strip proxy end timecode, pilih 25%, kemudian rebuild. Nah, ini proses building proxy ada di sini. Ini yang menentukan cepat lambatnya adalah satu, seberapa panjang durasi video teman-teman. Yang kedua, seberapa kuat spesifikasi komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Jadi ini akan butuh waktu yang sedikit lama. Nah, setelah semua file video ini udah kita buatkan proxy selesai sampai 100%. Selanjutnya kita bisa tampilkan previewnya ini. Kalau tetap gini akan tampilkan full HD sehingga akan berat untuk spesifikasi desktop maupun laptop yang nanggung. Jadi di kursor arahkan di sini, tekan N untuk menampilkan properti. Di bagian view setting ini kita pilih proxy size 25%. Nah, ini gambarnya akan pecah-pecah karena kita tadi udah bikin proxy 25% dari file ini. Jadi di sini akan lancar ya, 30 frame per second terus. Tadi aku dikirimin sama Mas Betet buah kepel. Ini sekilas bentuknya mirip sawo ya. Kemudian save area ini untuk memberikan garis bantu. Aku sering harus pakai ini karena ini akan menjadi panduan di mana sih meletakkan grafis. Nah, ini aku akan mau coba untuk menambahkan teks ya. Jadi aku cari dulu. Sama Mas Betet buah
Nah, ini aku ngomong buah kepel di sini. Jadi aku mau menambahkan teks buah kepel. Caranya gimana? Tekan Shift A, kemudian pilih teks. Ini akan otomatis teksnya akan kecil banget. Strip teks ini cuma 10 frame kalau nggak salah. Kita pilih ujungnya ini, kita bisa tekan G untuk grab, geser. Bahasa Jawanya geser, bahasa Indonesia geser. Sebenarnya ini grab, geser gitu aja. Nah, ini teks akan muncul di bagian bawah ini kecil ya. Selanjutnya kita bisa ubah teksnya. Ini kita kembali ke strip. Nah, ini kita buah kepel. Nah, ini akan kecil ya. Kita pilih ukurannya 60 mungkin. Oke. Kita pilih fontnya. Di sini kita nggak tahu, dia nggak bisa baca sistem. Open. Kita tadi udah bikin font, udah nyiapin font yang lebih enak posisinya untuk diakses di grafik ya. Ini font bisa pakai bebas. Nah, ini tinggal kita tambah ukurannya seberapa. Oke ya, jadi title save ini akan membantu kita untuk teks ini. Jadi jangan sampai kita berada di bawahnya garis titik-titiknya. Kita bisa atur posisinya ke atas atau ke bawah. Oh, ini udah mentok ya, paling bawah di sini ya. Buah kepel. Nah, ini buah. Oke, kita seleksi semuanya lalu kita geser. Nah, kirimin sama Mas Betes buah kepel. Ini sekilas bentuknya mirip sawo. Nah, ini kepanjangan ya. Jadi ini kita seleksi yang garis ini, tekan Shift S sehingga dia akan dibawa geser menuju ke garis biru atau marker ini timeline. Oke. Nah, ini kan jadi, nah ini kurang cantik ya ketika langsung muncul. Aku akan tambahkan sedikit gradasi animasi dari fade in ya. Jadi dari blank menuju ke putih. Jadi kita mungkin kepel. Nah, di sini kita bisa scroll bagian kanan. Ini ada opacity. Tekan I. Jadi nilainya 1. Kemudian di bagian sini kita ubah angkanya jadi 0. Nah, ini warnanya orange ya. Kita tekan I lagi untuk insert keyframe. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Nah, jadi lebih halus kan karena ini ada proses dari transparan menuju. Nah, ini sekilas bentuknya mirip. Ini kita bisa ulangin lagi dengan cara insert 1 di sini sebelum, dan di bagian akhir sini kita bikin 0. Kemudian di insert frame lagi. Oke. Jadi ketika di play akan seperti ini. Buah kepel. Ini sekilas bentuknya mirip sawo. Jadi ini buah kepel. Jangan lupa di shift lagi ya. Nah, sekarang aku mau menambahkan sebuah file yang udah aku buat sebelumnya, yaitu gradient hitam tadi ya. Di sini. Nah, sehingga akan kelihatan kan bedanya, karena aku mau menambahkan informasi di bagian bawah ini berupa teks supaya bisa lebih terbaca karena backgroundnya lebih gelap. Karena kalau kena ini teksnya putih, dia kan nggak akan kelihatan. Jadi kita sesuaikan informasi yang akan kita buat. Misal kita perkirakan sini ya. Nah, kalau bingung, teman-teman lihat ya di sini tombol apa yang aku klik sehingga bisa tahu shortcutnya. Menghilangkan bau keringat. Ya. Nah.
pakai fontnya Open Sans karena itu merupakan salah satu font yang gratis ya. Bold. Oke, dan size ukurannya dibikin 50, posisinya agak naik ya. Oh, ternyata yang bold itu kurang cocok, pakai Open Sans yang biasa aja, reguler. Kita bisa lihat proxy size, render size. Nah, menjadi ini udah cukup kelihatan ya kalau fontnya ini ya. Oke, kita kembalikan ke 25% lagi. Jadi ini nggak terbaca nggak apa, ini teksnya bisa kelihatan di sini sama seperti tadi. Menghilangkan Nah, ini contohnya, kita bisa alignmentnya center sama seperti tadi. Kita bikin animasi. Ini teksnya ya. Gradasinya juga boleh kalau mau dibikin animasi juga. Caranya sama. Ini opacity-nya di insert pakai tombol I, kemudian di bagian depan ini juga kita buat 0 dulu opacity, baru tekan I. Ya, warnanya kekuningan. Di sini hijau, di I dulu, baru oranye. Bagian sini 0 dulu, oranye, di ini jadi kuningnya. Jadi kan menghilangkan seperti ini ya. keringat dan bau-bau yang keluar dari tubuh kayak feses juga ya. Nah, ini audionya nggak sinkron karena kata sebagian orang apa namanya, playbacknya itu no sync ya, jadi kita pakai AV-Sync kalau mau sinkron. Kembalikan lagi ke bawah sini. menghilangkan bau keringat dan Nah, dia sinkron kan. bau yang keluar dari tubuh kayak feses juga ya. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kali ini aku mau memotong video ini karena ini udah terlalu panjang. Ini ada penutup yang bisa dibuang. Jadi seleksi dengan tahan tombol shift antara audio dan video. Kemudian tekan shift K untuk memotong. Kemudian yang ini sisanya dihapus dengan tekan X. Selanjutnya kita tarik strip selanjutnya audio dan videonya biar tetap sinkron suaranya, kasih jarak sedikit. Kemudian seleksi strip video pertama, tekan shift, seleksi strip video kedua, kemudian tekan shift A untuk bikin transisi. Nah, aku sih sukanya pakai gamma cross ya, jadi transisinya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, jadi nggak usah ribet-ribet ngedit itu. Nah, oke. Coba Nah, selanjutnya aku akan menambahkan background ya atau musik di video ini. Aku biasanya taruh musik itu di bagian paling bawah. Jadi ini aku select semua, tekan A, ini sehingga semua elemen yang ada di sini terseleksi, kemudian tekan G, Y. Jadi dia akan digeser di sumbu Y ya. Ini X ke atas Y. Nah, selanjutnya aku tambah shift A, sound. Nah, ini sound itu musik, aku pakai ini aja. Oke, kita arahkan timeline ini, seleksi musiknya, yes. Nanti tekan G, Y, taruh di bawah. Nah, kalau untuk video tutorial kayak gini nih enak, background ditaruh belakangan. Tapi kalau video-video yang hits, yang instagramable, sinematik, nah itu audio harus dipikirin dari awal karena pemotongan video akan menyesuaikan dengan audio sehingga lebih cakep aja. Tidak dead, nah itu gambarnya ganti. Oke, setelah itu kita bisa coba play ya. Nah, kalau gini suara video kita ngomong akan kalah dengan suara audionya. Jadi
volume di audio kita kecilkan. Aku biasanya pakai 0,1. Kalau dulu 0,2 itu masih banyak teman-teman yang komen suaranya nggak jelas. Jadi sekarang pakai 0,1 titik 1. Ketemu lagi sama aku ya. Ini tadi ya. Kayaknya masih terlalu kenceng ya. Jadi titik 05. Aku dikirimin sama Mas Betet. Nah ini backsoundnya udah. Kepel. Ini sekilas bentuknya mirip sawo ya. Jadi ini buah kepel. Udah cukup kan? Suaranya nggak terlalu ya. Buah. Nah jadi ini 0,5, tinggal diduplikat aja, shift D, shift D, shift D. Nah udah gini aja. Teman-teman mau habiskan dulu beberapa buah kepel yang Nah. sudah dibawa dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Nah. Halo. Tuh, kemudian selanjutnya kita tambahkan watermark. Kalau teman-teman mau, ini contohnya. Kita drag ini PNG ya. Letakkan di bagian atas sendiri, tekan G, Y lagi, taruh atas. Ini nah, kita pilih bagian depan, Shift S. Nah, dia akan ketarik. Kemudian kita taruh bagian belakang sini. Kita seleksi dulu untuk garisnya dia yang belakang ini hingga warna putih. Kursornya timeline sini Shift S. Nah, jadi dia akan muncul sepanjang video ya. Oke, selanjutnya ini kok gambarnya gini ya, wajar. Caranya biar nggak gini atau memenuhi layar, pertama teman-teman harus ini centang offset Z. Nah, ini akan menyesuaikan ukurannya. Terserah, sekarang teman-teman bisa geser ini offset, posisi X dan Y nya bisa teman-teman atur sendiri. Pastikan masih ada di dalam ini ya, save area yang udah kita aktifkan tadi, garis titik-titik ini untuk biar cantik sih. Nah, seperti ini. Kalau aku biasanya di kanan atas. Kalau teman-teman punya tempat favorit lain ya silakan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, karena ini tadi cuma video tutorial yang simple, kita nggak perlu terlalu banyak editing macam-macam. Jadi udah selesai ngeditnya, gitu aja. Selanjutnya kita akan render atau export hasil editan kita ke video baru ya. Tuh, pertama kita bagian kanan ini resolusinya 1920 kali 1080, ini Full HD. Presentasinya kita akan render 100%, jadi kita akan render Full HD. Kemudian ini dari frame pertama sampai frame 11.500 dengan kecepatan atau frame rate 29,97 fps. Oke. Selanjutnya ini outputnya, pilih foldernya di mana. Aku suka di desktop. Kemudian pilih format FFmpeg. Kemudian encoding. Ini pakai MP4 ya. Jadi teman ini kodeknya ya, kontainernya apa ya istilahnya, kurang bingung. Yang penting MP4 itu aja sih. Terus video kodeknya pakai H264, outputnya cukup medium aja. Nah, ini jangan lupa karena defaultnya audionya itu adalah no audio. Aku biasanya pakai AAC atau mau pakai MP3 juga bisa. Ini metadata nggak usah, baikkan. Udah gini aja. Selanjutnya kita akan render. Cara rendernya adalah file di ini menu render animation. Nah, kita tinggal nunggu proses rendering ini selesai dan video udah bisa siap diupload. Jadi gitu aja cara editing dasar di Blender. Udah ada beberapa poin yang teman-teman bisa ambil di sini sehingga bisa dipraktekkan untuk editing video juga di Blender, karena ini cukup mudah menurutku ya, apalagi di Linux ya. Blender merupakan salah satu tool yang cukup cakep dengan adanya fitur teks yang baru, karena sebelumnya itu jelek banget. Oke, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar, nanti akan coba aku jawab satu persatu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.